Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 28 Ramadan 1446 Hijriah. Suasana di Kota Cilegon sudah sedikit agak sepi. Biasanya ini jalan ramai karena sebagian masyarakat sudah cuti mungkin ya, karena sudah libur untuk merayakan hari raya di kampung halamannya. Di Cilegon ini banyak pendatang, jadi pas mendekati hari raya biasanya suasana agak sepi. Kita menuju ke Masjid As-Syuhada untuk melaksanakan sholat Jumat di tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah ini. Kami menyusuri gang yang kecil menuju Masjid As-Syuhada di Cilegon, tepatnya di Komplek Bukit Baja Sejahtera 3. Kita sudah sampai di Masjid As-Syuhada BBS 3 Cilegon. Jemaah cukup ramai di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini mana kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita anggap sebagai nikmat ataupun banyak nikmat yang kita menganggapnya bukan nikmat. Dan Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita tentang nikmat tersebut. Ni'matani mal'un fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan, sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah shaum, menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-28. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak melakukan amal soleh pada hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik itu puasanya, sholat sunnahnya, tadarusnya, infak sedekahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berselawat kepada beliau dan juga berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah beliau, terutama sunnah-sunnah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena pada hari kiamat nanti banyak manusia yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya kebanyakan orang di Indonesia ini mengaku-ngaku orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW dan Rasulullah mengaku sebagai umatnya. Jadi jangan pernah berharap Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya kalau kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnah. Jangankan mengikuti sunnahnya, bersolawat saja susah ya. Jadi bersolawat itu kalau diajak baru bersolawat. Kalau nggak diajak
diajak bersolawat tidak mau bersolawat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ragima'an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Jadi serugi-ruginya orang, ya, secelaka-celakanya orang itu ketika namaku disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepada. Padahal solawat itu ringan, hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, tanpa khotib atau penceramah. Mari kita bersolawat. Harusnya seorang muslim ketika mendengar kalimat Muhammad maka langsung otomatis sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan kalimat Rasulullah langsung otomatis sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibeli aja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepada satu kali, maka Allah akan memberikan kebaikannya 10 kali. Jadi sesungguhnya tidak ada orang yang merugi bagi yang mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena dia dengan solawat sekali dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Apalagi kalau dia banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang keutamaan sholawat, dia tidak pernah sering misalnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan pada hari itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan yang dia tidak sangka-sangka. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ragima'an furajulin dakhala alaihi Ramadan summa sarafa qabla an yusalla." Dan celakalah, merugilah orang-orang yang dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa, dia melakukan sholat malam, sholat tarawih. Tapi kata Rasulullah, "Falam yughfar." Ketika Ramadan selesai, dosanya tidak diampuni. Kenapa orang puasa, orang sholat tarawih dosanya tidak diampuni? Ya karena puasa jalan, maksiat jalan. Ya. Sholat tarawih jalan, sedekah jalan, tapi ngambil harta orang lain jalan juga. Jadi ibadah dan maksiat berbarengan. Ya kalau ibadahnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak dari maksiatnya, mungkin Allah akan mengampuni dosa. Tapi kalau maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, daripada pahalanya, ya itu orang-orang yang rugi. Karena itu Rasulullah sering mengatakan, "Kami sho'im laisa lahu min siyamihi illa al-yawmal akhir." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali yawmal akhir, lapar dan haus saja. Karena itu jemaah sekalian, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, maka pergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri sering mengingatkan kepada kita, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang sudah tanggal 28 Ramadan. Artinya Ramadan tinggal 2 hari lagi. InsyaAllah 2 hari lagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita hitunglah diri kita masing-masing, apakah selama 28 Ramadan ini itu kita sudah cukup mengumpulkan bekal, atau kita sepertinya biasa-biasa saja, atau kemaksiatan kita malah lebih banyak daripada pada bulan-bulan yang lain. Karena itu Sayyidina Umar pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa 28 Ramadan ini masih banyak ibadah kita yang kurang,
masih banyak infak sedekah yang belum kita lakukan, ya. Insya Allah pintu ampunan itu masih terbuka. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia. Beliau menanti hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hal min mustaghfir, apakah malam ini ada yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min taibin, apakah ada yang mau bertobat kepadaku malam ini, maka akan aku ampuni, memberi tobat kepadaku. Karena itu jemaah sekalian, di sisa-sisa Ramadan ini pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, jangan sampai lewat. Kita juga tidak pernah tahu apakah malam Lailatul Qadar itu sudah lewat atau belum. Tetapi yang pasti nanti malam adalah malam ke-29. Pergunakanlah kesempatan tersebut untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa untuk membaca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang harus aku lakukan kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar? Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar carilah pada malam-malam ganjil 7 terakhir. Di riwayat yang lain pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.